Bab 568. Tubuh setengah suci. Semua orang mengikuti tatapan skeleton itu, dan melihat warrior yang perlahan-lahan terbang menuju skeleton di udara. Semua orang menemukan bahwa warrior yang tidak ada hubungannya. Dengan lambaian tangan skeleton itu, seberkas darah melintas di langit dan menembak langsung ke warrior yang mendengus dingin, pedang menebas di tangannya, dan energi pedang bertabrakan dengan darah. Bang! Cahaya darah dan energi pedang meledak, dan banyak darah dan pedang benang jatuh ke daerah sekitarnya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari bawah. Karena siapapun yang terkena darah dan pedang benang ini tubuhnya langsung meledak. Bahkan beberapa master alam bangsawan menghadapi darah dan pedang benang ini, mereka tidak ada perlawanan sama sekali. Warrior yang tampak khusyuk, karena energi pedang sebelumnya mengandung 10 tingkatan jiwa pedang sempurna. Tapi begitulah, energi pedang ini justru gagal memanfaatkan tembakan darah lawan. Monster macam apa kerangka ini? Energi hitam di warrior yang melonjak gila-gilaan, dia harus serius, kalau tidak, dia bisa terjatuh. Apakah jiwa pedang itu sempurna? Ada sedikit keterkejutan dalam suara kerangka itu, lalu dia berkata, "Ya, kamu telah mencapai kesempurnaan jiwa pedang di usia muda. Bahkan di zaman kuno sebelum 20.000, kamu dianggap termasuk di antara umat manusia." Mempesona. Sekarang aku mengerti mengapa Zuge ingin membangunkanku, karena di bawah alam kaisar, aku khawatir tidak ada yang bisa membunuhmu. Apakah kamu penguasa alam kaisar? Kata warrior yang tengkorak itu berkata, aku bukan alam kaisar. Kamu bukan alam kaisar, apa kamu sombong? Warrior yang menyela kerangka itu. Ketika dia selesai mengucapkan kata terakhir, di bawah kecepatan, penembus ajaib, yang lain sudah datang ke depan kerangka itu, dan kemudian pedang menusuk dada kerangka itu dengan tangannya. Ting! Kerja sama silang besi emas yang gemilang terdengar di udara. Mata warrior yang menyusut karena pedang Chi Feng di tangannya benar-benar tertekuk. Tanpa ragu, warrior yang melintas dan muncul dari jarak 100 meter, melihat kerangka itu dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang Chi Feng di tangannya adalah senjata Dao, walaupun hanya senjata Dao buatan, tetapi juga senjata Dao. Senjata Dao ini tidak sekeras tulang skeleton. Pada saat ini, skeleton itu berkata, meskipun aku bukan alam kaisar, tetapi tubuhku setara dengan tubuh setengah suci. Jangan katakan kamu dalam keadaan alam bangsawan, bahkan alam kaisar biasa pun tidak bisa dengan mudah mendobrak pertahanan. Baik, aku leluhur tidak mau bicara omong kosong denganmu, matilah. Setelah kata-kata itu jatuh, dua api keluar dari mata skeleton. Kedua api itu bangkit melawan badai, dan langsung berubah menjadi dua naga api berukuran hampir 1000 meter dan menelan warrior yang. Skeleton itu berkata, apiku adalah api aneh di luar langit, bahkan jika jiwa pedangmu sempurna, kamu akan mati. Tiba-tiba, suaranya berhenti tiba-tiba. Karena kedua naga raksasanya tiba-tiba meraung dengan sedikit rasa sakit di suara mereka, maka warrior yang bergegas keluar dari naga raksasa yang terdiri dari api. Di warrior yang, ada pakaian api yang sepertinya ditenun dari api. Ketika naga api melihat pakaian api ini, dia terus mengaum, tetapi dia tidak berani menelan warrior yang seperti yang dia lakukan sebelumnya. Api hantu. Kedua naga api berubah menjadi dua api dan terbang kembali ke mata skeleton, berkata, aku memandang rendah dirimu. Aku tidak menyangka kamu memiliki api hantu. Tapi hari ini, bahkan jika kamu memiliki surga pembakaran yang legendaris, api juga tidak berguna, kamu pasti akan mati.
Setelah selesai berbicara, pisau darah di tangan skeleton terbanting, dan aura pedang hampir 1000 kaki menebas ke arah warrior Yang. Ketika aura pedang ini muncul, banyak murid partai Yuan dan prajurit kerajaan Dinghan di bawah ini pingsan di tempat oleh bau darah aura pedang. Seluruh partai Yuan diselimuti oleh bau darah. Pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. Warrior yang sedang bersiap untuk menggunakan pedang domain, ketika tiba-tiba, manik-manik iblis darah perlahan muncul di tengah alisnya. Setelah manik-manik setan darah muncul, cahaya merah menyelimuti warrior Yang, dan kemudian muncul pusaran energi merah di depan warrior Yang. Aura pedang dari skeleton langsung menembus ke pusaran pusat energi, dan kemudian, seluruh rambut warrior Yang langsung berubah merah, dan matanya kembali menjadi merah. Untunglah warrior Yang dengan cepat mengeluarkan jiwa pedang dan menahan nafas berdarah. Jika tidak, dia bisa berubah menjadi idiot oleh nafas berdarah atau mati. Kamu, bagaimana mungkin? Ada keterkejutan dan kebingungan yang tak terbantahkan dalam suara skeleton itu. Apakah kamu tahu apa nama panggilanku? Itu disebut iblis pedang. Kamu iblis, aku juga iblis. Apakah kamu mengerti? Di akhir kalimat terakhir, warrior yang sudah muncul di depan skeleton itu, dan pedang Chi Feng telah menyapu leher kerangka itu. Ting! Percikan api menyembur, tapi pedang Chi Feng tidak meninggalkan jejak sedikit pun di tulangnya. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan hendak mundur, tetapi pada saat ini, tangan skeleton itu memukul dadanya dengan pukulan, dan warrior yang terbang keluar lagi. Tetapi ketika dia terbang 100 meter jauhnya, warrior yang berhenti. Alangkah bagusnya jika Irenean ada di sini, dan pemecah langitnya pasti bisa menghancurkan tumpukan skeleton ini. Melihat skeleton itu, warrior yang berkata dalam hatinya. Skeleton itu berkata, kamu benar-benar mengejutkan aku. Aku tidak menyangka tubuh fisikmu begitu kuat. Meskipun tidak sehebat aku khawatir itu bisa dibandingkan dengan beberapa alam kaisar yang telah ditempa oleh para master alam kaisar. Sudahlah, jangan omong kosong denganku, aku masih ingin menghisap darah dan jiwa darah, jadi kamu mati sekarang. Skeleton itu maju selangkah, ruang runtuh dalam sekejap, dan pisau darah di tangannya menunjuk ke warrior Yang. Dalam sekejap, pisau darah tampak hidup. Di ujung pisaunya, kerangka aneh muncul. Pada saat berikutnya, pisau darah mengeluarkan, listrik dan datang ke warrior Yang dalam sekejap. Wajah warrior Yang sedikit berubah. Dengan kibasan pedang Chi Feng yang tiba-tiba di tangannya, sebuah pedang energi seputih salju meledak. Namun, pedang energi yang mengandung arti 10 pedang itu langsung hancur oleh skeleton itu. Begitu pupil mata warrior yang mengecil, kaki kanannya menginjak kehampaan dengan keras, dan pedang domain keluar. Tiba-tiba skeleton itu berhenti. Warrior yang mengulurkan tangan dan menjabat tangannya dan berteriak, putar. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus bergerak di ranah pedang. Mengaum. Di domain pedang, teriakan tengkorak datang. Domain pedang, kamu benar-benar mengerti domain pedang. Di kejauhan, terdengar kepanikan dalam suara skeleton itu dan berkata, bagaimana bisa? Kamu baru berusia 20-an, bagaimana kamu bisa memahami domain pedang? Kok bisa? Bang! Di domain pedang, skeleton itu diledakkan oleh gantung cahaya pedang. Melihat pemandangan ini, Kaisar Monster dan Kaisar Si di langit akhirnya menghela napas lega. Dengan adanya domain pedang, warrior yang setara dengan tanah yang tak terkalahkan. Bagi mereka, warrior yang sangat penting saat ini,
Karena hanya dialah yang bisa menjadikan Master Alam Kaisar di wilayah tengah, bukan melawan wilayah selatan. Adalah satu-satunya yang dapat bersaing dengan Julian Luo. Jika warrior yang mati atau kalah, pasti akan menjadi bencana bagi wilayah selatan. Di sisi lain, Sam Yuan dan yang lainnya terus berkedut, terutama Han Qian saat ini, ekspresinya belum lagi betapa jeleknya. Domain pedang, Tuhan, itulah domain pedang. Dia harus mati, dia harus. Sam Yuan mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang tidak mati, asalkan diberi waktu, di masa depan pasti akan menjadi sosok seperti leluhur pendiri dari sekte pedang. Sekarang dia tidak mati, kita akan mati mulai sekarang. Raja hantu dari sekte hantu tidak memiliki rahasia niat membunuh di matanya. Dia memiliki master setengah suci, siapapun yang membunuhnya akan mati. Ketua sekte, penguasa sekte Hao Yue berkata. Semua orang terdiam. Setelah beberapa lama, Han Qian berkata, Julian Luo lebih merindukan kematiannya daripada kita. Bersambung.